dipersembahkan oleh Luwak vegetable sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bapak Prabowo bikin kejutan, tiba-tiba melakukan reshuffle pertama besar-besaran dalam kabinetnya. Anehnya yang di reshuffle itu adalah jabatan-jabatan menteri yang vital terhadap kehidupan rakyat banyak, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Koperasi. Apakah ini ada kaitannya dengan kelanjutan tuntutan demonstrasi mahasiswa? Atau apakah Prabowo sudah sadar bahwa untuk melakukan program besarnya, matahari hanya ada satu? Kenapa yang di reshuffle itu justru menteri-menteri penting yang terafiliasi dengan Jokowi? Ada apa? Ada apa ini dengan Bapak Prabowo? Bapak Prabowo yang klien Hotman 25 tahun. Inilah Hot Room, reshuffle bukan sekedar penggantian nama. Presiden Prabowo kembali melakukan kejutan politik dengan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Reshuffle kali ini melibatkan 5 kementerian strategis, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo mengatakan langkah ini sebagai evaluasi dan penyegaran Kabinet Merah Putih. Reshuffle ini juga menjadi sinyal bahwa evaluasi terhadap performa kementerian tengah berlangsung serius. Apakah perombakan ini menandai langkah penting dalam merespon dinamika politik? Apakah langkah ini juga akan memperkuat kinerja kementerian? Publik kini menunggu sejauh mana kebijakan dan arah kerja pemerintahan. Apakah semakin efektif menjawab tantangan bangsa ke depan? Ternyata hobi minum kopi dari Bapak Prabowo juga salah satu faktor dia berani mengambil keputusan besar minggu ini mereshuffle kabinet. Hobi kami sama, Hotman juga hobi minum kopi, makanya sukses berat kerja bisa 18 jam sehari. Kopi luwak hitam premium, jangan lupa kopi luwak hitam premium. Mantap. Pak Adi Prawitno, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Pak Presiden mereshuffle menteri-menteri yang justru sangat vital terhadap kehidupan orang banyak dan juga adalah yang terafiliasi dengan Jokowi? Saya kira dua hal, Bang Hotman. Pertama tentu sebagai upaya untuk memperbaiki sejumlah kinerja menteri yang memang underperform, tidak sesuai ekspektasi dan menimbulkan kontroversi. Yang kedua adalah tentu ini tidak terlepas dari desakan dan desakan publik yang belakangan ini melakukan protes, resistensi, dan demonstrasi. Faktor pertama soal ada sejumlah menteri yang saya kira memang sejak awal minta untuk direshuffle seperti Pak Budi Ari. Jadi sejak dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus tertentu muncul desakan untuk menciptakan satu pemerintahan yang clean and good governance, maka Pak Menteri ini harus direshuffle. Lama terjadi, kalaupun toh direshuffle hari ini, bagi saya itu adalah mengkonfirmasi sebenarnya desakan-desakan publik yang dijawab oleh Presiden. Kenapa Menteri Keuangan? Bukankah dia berprestasi? Nah, kalau Menteri Keuangan, saya kira ini saya menyebutnya dalam tanda kutip win-win solution. Kan ada rumor bahwa Sri Mulyani sebenarnya ingin mundur, resign sejak lama, dan pada saat yang bersamaan muncul resistensi dan juga protes karena Sri Mulyani dinilai tidak punya skenario bagaimana menghidupi persoalan sektor ekonomi kita di tengah krisis
Plus ada statement yang dinilai cukup merendahkan martabat dan harkat para guru-guru di Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai berkelindan antara kepentingan dan kedesakan publik, sehingga reshuffle ini memang terkesan mengejutkan. Karena 2 bulan sebelumnya Presiden mengatakan bahwa sebenarnya kinerja menteri itu on the right track, semuanya kerja baik-baik saja dan sedang fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Saya tidak terlampau setuju misalnya kalau ada beberapa menteri yang disebut terafiliasi dengan Pak Jokowi, mungkin hanya 2, Budi Ari dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito. Menteri Keuangan? Menteri Keuangan ini kan kalau kita mau jujur selalu dikait-kaitkan juga dengan PDIP, termasuk juga Pak BG, dikait-kaitkan juga dengan Pak BG. Bu Retno dulu juga dikait-kaitkan dengan dengan PDIP, begitupun dengan Pak Basuki, dikait-kaitkan dengan PDIP. Dalam konteks ini bagi saya yang paling penting adalah Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan bagaimana evaluasi kinerja kepada menteri-menterinya mulai harus dilakukan. Enggak peduli apa partainya, enggak peduli dia dilawan, enggak peduli dia kelompok manapun, kalau memang underperform, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, harus diganti. Dan yang paling penting Bang Hotman, menteri-menteri yang baru ini harus menunjukkan kinerjanya kepada rakyat, bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita, kemiskinan, tentang keterbelakangan, fiskal, perbankan, itu selesai dan tuntas. Tanpa itu semua, percuma ada reshuffle, karena hanya ganti nama dan ganti orang, tanpa ada pembuktian yang nyata. Jadi tidak ada kaitannya bahwa Pak Prabowo itu ingin satu-satunya matahari, tidak mau terafiliasi lagi dengan Jokowi. Kalau saya melihat secara gradual, itu juga akan muncul. Per hari ini publik juga sudah mulai melihat bahwa sebenarnya the one and only Presiden Republik Indonesia cuma satu, yaitu Pak Prabowo Subianto. Tidak ada matahari-matahari yang lain yang bisa kita sebut sebagai pemimpin tertinggi, pembuat keputusan puncak untuk menentukan arah kebijakan di masa-masa yang akan datang. Saya melihat bahwa pemerintah hari ini, Presiden Prabowo Subianto, nggak peduli siapa dia Bang, kalau memang tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan harapan, pasti akan diganti. Dan itu sudah ditunjukkan dalam beberapa kasus yang terkait dengan reshuffle kabinet. Nggak peduli dia terafiliasi dengan Solo, tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok relawan, tidak terafiliasi mereka adalah yang juga punya kontribusi terkait dengan pemenangan di 2024. Kalau menimbulkan resistensi, kegaduhan ya diganti. Inilah yang saya sebut bahwa per hari ini publik melihat bahwa Prabowo sudah mulai secara perlahan menunjuknya sebagai murni presiden. Kinerja atau politik? Kalau saya melihat kinerja Bang, plus ada desakan-desakan politik yang tidak bisa dibantah. Persoalan Sri Mulyani per hari ini sebenarnya dalam banyak hal masih ada skenario-skenario yang sebenarnya masih bisa diharapkan untuk menyelamatkan persoalan ekonomi kita yang sedang gonjang-ganjing. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata. Desakan-desakan publik, protes-protes mahasiswa, termasuk juga kelompok-kelompok buruh terhadap Sri Mulyani yang membuat sepertinya Menteri Keuangan yang hidup di 3 presiden ini harus diganti dengan Menteri Keuangan yang baru, yang kita lihat bagaimana pidato politiknya saat rapat dengan DPR pada hari ini juga itu menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan besar soal prospek ekonomi kita di masa yang akan datang. Publik mendukung atau bagaimana? Ya kalau kita mau jujur, pergantian Menteri Ekonomi yang baru ini kan sentimennya negatif Bang Hotman. Sentimen negatif? Kan sentimennya negatif, kan itu terbukti misalnya ketika ada pelantikan, indeks harga saham gabungan kan turun dan merah. Ya artinya itu, berarti nggak mendukung dong? Respon pasar relatif tidak oke. Tapi kalau kemudian disebutkan Menteri Keuangan yang baru ini dinilai tidak kompeten, tidak punya pengalaman, kan membantah. Katanya jago, katanya punya pengalaman. Pernah terlibat dalam urusan perbankan dan fiskal sejak zaman SBY, sejak zaman Jokowi, dan hari ini dipercaya sebagai Menteri Keuangan yang baru. Overall di atas segala-galanya, terlepas dari kritik, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan kritis, bagi saya Menteri Keuangan yang baru harus mampu menunjukkan bahwa kinerjanya jauh harus lebih baik dari apa yang sudah dilakukan. Setuju, karena beliau sangat pede. Pak Nainggolan, Ganda Nainggolan, apa komentar Bapak atas reshuffle ini? Pak Ganda Nainggolan melalui Zoom. Iya, pertama saya kan mungkin pengetahuan saya lebih sedikit dari Bang Hotman soal Pak Presiden ya. Tapi izinkan saya melihat bahwa ini adalah langkah paling brilian dari Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Karena selama 20 tahun ya, itu orang itu dinabobokkan oleh seorang menteri namanya Sri Mulyani, padahal dia hanya mampu menjaga ekonomi kita pada pertumbuhan 5%. Ya, dan semua puas ya, baik di era SBY, kemudian di era Jokowi ya. Nah,
negara-negara kita itu kalah bersaing dengan Vietnam, Malaysia, Cina apa segala yang pertumbuhannya itu selalu 7, 8 ya 9%. Itu kenapa kita terpaku pada itu, seolah-olah di Indonesia ini cuma ada satu Menteri Keuangan yang baik gitu. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo ketemu dengan orang yang memang mengetahui problem pokok ya dalam menjalankan ekonomi itu, baik dari sisi pendapatan negara ya maupun bagaimana menggelontorkan uang dalam sisi demand side ya seperti zaman Roosevelt itu agar apa? Agar ekonomi itu cepat tumbuh berkembang ya. Itu dia dijelaskan tadi di DPR RI. Dan kemudian DPR RI itu kalau kita lihat hampir di semua online itu, saya udah baca beberapa online itu, nggak usah saya sebut namanya, semua komentarnya positif terhadap penjelasan Menteri Keuangan yang baru. Ya ini harapan besar, mudah-mudahan dia bisa membantu Pak Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 8% di akhir periode pertama Pak Prabowo. Nah yang kedua, Pak Prabowo luar biasa ketika dia melihat tuntutan rakyat ya tentang kelaparan, kemiskinan apa segala ini. Dia coba terobos dengan Koperasi Desa Merah Putih 80 sampai 82 ribu. Tapi itu kan mandat karena menterinya itu menteri yang lama yang digantikan itu Pak Budi Ari ada masalah yang itu membuat dia tidak bagus kinerjanya. Digantikan oleh orang kader dari tokoh Koperasi Nasional dan aktivis input, aktivis Dekopin. Ya jadi dengan dua ini aja ya di luar Menpora dan lain-lain kita melihat bahwa cita-cita Pak Prabowo ya untuk memakmurkan rakyat Indonesia itu kelihatannya akan sangat bagus ke depan. Jadi ini saya mengapresiasi bahwa pertanyaan dari Pak Hotman tadi, Bang Hotman, apakah gara-gara desakan mahasiswa? Saya setuju ya karena apa? Karena memang prediksi saya dan informasi saya itu akan dilakukan pada bulan Oktober. Tapi karena ada peristiwa kemarin, jadi kelihatannya Presiden mempercepat itu. Jadi kita syukur, alhamdulillah Presiden kita ini bukan sadar atau tidak sadar dalam pengertian Pak Bang Hotman tadi bilang, tapi memang ini mungkinlah jalan dari langit itu sekarang dia lakukan sebelum rakyat lebih marah lagi daripada kasus Indonesia. Ada apa dengan Menko Polhukam? Kenapa dicopot juga? Ya kalau Menko Polhukam itu saya belum jelas ininya Pak Hotman, tapi saya dengar Pak BG dari informasi yang saya terima itu agak sakit ya, jadi bisa aja karena itu kemudian sementara dirangkap oleh Pak Sapri ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di bulan Oktober nanti kita belum tahu kan, Oktober ini kan yang evaluasi resmi 1 tahun. Mudah-mudahan di situ lebih jelas ya, karena kan kalau kita lihat kehadiran Bu Megawati di dalam konferensi pers pada Senin lalu ya, itu kan kelihatan bahwa tidak ada hubungan buruk dengan Megawati ya, di mana Pak Budi Gunawan dipersepsikan rakyat selama ini adalah PDI versi Megawati gitu. Jadi saya pikir kita lihat di Oktober 20 Oktober nanti kalau dievaluasi mungkin PDI atau proksinya PDI tetap dipertahankan oleh Presiden ke depan demi menjaga hubungannya dengan Megawati. Jadi Bapak benar-benar berpendapat bahwa ini benar-benar terobosan terbaik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Iya, karena kunci dari kesuksesan Presiden Prabowo yang punya keyakinan dengan pertumbuhan 8%, kita akan membebaskan orang miskin dengan jumlah yang sangat besar ya, itu hanya bisa kalau pertumbuhannya itu tinggi ya, sampai 8% ya. Jadi tidak bisa stuck di bawah 4,8. Nah, Prabowo itu berusaha mencoba menambahkan indikator-indikator ya untuk memperbaiki ukuran growth GDP ya, sehingga kita kemarin itu 5,12 ya, walaupun ada dispute ya dari beberapa kalangan pengkritik model baru GDP kita, tapi kelihatan Presiden yakin bahwa angka itu adalah angka yang real untuk yang dia lakukan sekarang. Nah, tapi ada pertanyaan. Kedua, ya bahwa Presiden ini, halo? Silakan. Ya maksudnya Presiden kita ini berhasil kemudian meningkatkan daya beli petani dan buruh dengan menaikkan upah petani ya melalui NTP-nya itu nilai tukar tani itu melalui harga gabah 6.500
dan kemudian menaikkan upah buruh 6,5%, itu daya beli itu di masyarakat yang buruh dan tani itu cukup bagus naiknya. Hanya memang pemuda kita, generasi X itu ada penurunan daya beli 10 juta orang dan ada pengangguran milenial 10 juta orang. Ini masih beban di perkotaan. Nah, kalau misalkan menteri baru ini nanti akan memutar uang dari BI yang katanya tadi didengar pendapat ada 500 triliun, dia akan siram ke bank-bank itu supaya disalurkan ke masyarakat, mungkin ekonomi ini akan berputar cepat. Jadi disinilah kita tunggu langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden Prabowo dalam secepatnya bisa. Ada pertanyaan, kenapa seolah-olah dipesalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani? Dia kan hanya kasir, hanya bendahara negara. Pertumbuhan ekonomi kan ditentukan oleh kementerian yang lain, perindustrian, yang ini, Menteri Pertanian. Kenapa hanya Menteri Keuangan yang difokus seolah-olah yang bikin blunder? Ya, menurut saya kalau Bang Hotman lihat penjelasan 24 menit dari Pak Menteri tadi, Menteri Keuangan di DPR, di Komisi 11 secara utuh, dia bisa menjelaskan bahwa ya Menteri Keuangan tuh punya punya kemampuan sangat besar tentunya dengan Bank Indonesia ya untuk mengatur fiskal dan moneter sehingga ya uang di masyarakat beredar dan pemerintah itu bisa memicu. Ya kita tahu di zaman lalu misalkan di zaman SBY itu ya hanya maksudnya gini, negara itu hanya punya kontribusi 9% pada GDP kita. Tapi itu vital. Karena apa? Karena ketika negara masuk, sukses dia membuat growth yang tinggi pada 9% itu, maka swasta-swasta akan ikut. Misalkan hotel-hotel, kalau pemerintah Pemda-Pemda itu, ya dia itu melakukan belanja di hotel-hotel untuk kegiatan pemerintah, dinas-dinas dan lain-lain, itu maka swasta-swasta juga akan memakai hotel-hotel itu. Itu misalnya kalau di sektor pariwisata. Jadi jangan dipikir bahwa itu kebijakan-kebijakan itu tidak berkait, dan itu tentu intinya adalah Menteri Keuangan, Pak. Ya, bahwa sektoral itu penting, pasti penting sektoral. Tapi dalam sebuah tata negara, Menteri Perekonomian itu sangat vital. Terima kasih Pak Ganda Nainggolan. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Afif, panggilannya Afif. Betul, Bang. Apakah mahasiswa sudah puas dengan gebrakan dari Bapak Prabowo yang meresapel 5 kabinet atau masih mau demo lagi? Baik, sebelumnya izin Bang, saya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai pemuda yang hari ini menjadi bagian bagi rakyat Indonesia. Ya. Pertama, ketika ditanya soal puas atau tidak, rasanya perspektif kami melihatnya sebagai paracetamol, Bang. Gimana satu sisi dia meredakan nyeri, tapi di sisi lain belum tentu mengobati seluruh penyakit yang hari ini ada di rakyat kita. Nah, makanya kalau ditanya puas atau tidak, rasanya perlu banyak yang lebih diresapel kembali, karena rasanya banyak menteri-menteri yang lain dalam tanda kutip punya permasalahan yang sama dan nirsubstansi di situ, dan perlu pembantu presiden ke depannya. Tapi kan ini awal yang baik, setuju? Kalau ditanya awal yang baik, rasanya mungkin setuju. Tapi kalau ditanya dalam substansi yang baik, rasanya Menteri Keuangan hari ini rasanya belum, dia punya ilmu tapi tidak dengan adabnya. Tapi kata pepatah, rasanya adab dahulu dibanding ilmu. Makanya hari ini kalau ditanya apakah kami puas, rasanya tidak. Makanya perlu adanya pemilihan menteri atau pelayan presiden nantinya sesuai dengan meritokrasi yang ada. Bagaimana dia menjaga kedaulatan rakyat, tapi juga dia sebagai pelayan bagi rakyat itu sendiri. Mungkin itu Bang, kalau terkait itu. Jadi masih dengar nggak bakal ada demo lagi atau sudah agak sedikit calm down? Rasanya kalau ditanyakan demo atau tidak, apa yang terjadi di parlemen kemarin, apa yang terjadi di istana kemarin, yang katanya mereka adalah perwakilan kami sebagai mahasiswa, tapi rasanya ini nirsubstansi. Mungkin mereka bisa menyampaikan ya, tapi yang kami inginkan sebagai pemuda hari ini, ketika memang Kratos atau penguasa itu tadi menginginkan demos yang rakyatnya itu hadir, maka penguasa lah yang harusnya hadir ke depan rakyat. Apa paling utama yang prioritas yang mahasiswa menginginkan dari pemerintah, dari Pak Prabowo? Kepada Pak Prabowo hari ini, rasanya saya ingin menyampaikan sebagai kaum muda, hampiri kami, datangi kami, dengarkan aspirasi kami, dan kita perlu instrumen, Bang.
perlu instrumen bagaimana negara ini menyerap aspirasi rakyat secara langsung dan mutlak. Boleh nggak disebut secara konkret kira-kira aspek apa yang prioritas yang mahasiswa menuntut? Rasanya hal yang paling objektif hari ini, negara kita perlu instrumen untuk bagaimana akhirnya aspirasi itu bisa diserap dan langsung dilaksanakan dengan mutlak, tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya normatif, tanpa adanya perdebatan lagi. Kita bisa melihat bagaimana Korea Selatan hari ini dia punya satu instrumen, di mana ketika ada salah satu kelompok yang bisa mengumpulkan 1 juta petisi yang diajukan dengan dewan mereka di sana, maka petisi tersebut akan langsung dilaksanakan oleh dewan-dewan yang ada di Korea Selatan. Tapi hari ini masyarakat kita perlu berdemo dahulu, perlu chaos dahulu, perlu rusuh dahulu, baru aspirasinya didengarkan. Tapi perlu aspirasinya Anda setuju bahwa Anda memuji Prabowo dengan gebrakan ini, walaupun ini baru tahap awal? Saya tidak setuju, Pak. Hah? Saya tidak setuju kalau dibilang memuji. Ya, tapi apa dong? Kalau dibilang ini langkah yang baik, itu langkah yang baik. Tapi setidaknya langkah yang baik ini perlu dikemas dengan meritokrasi juga. Oke, berarti masih awal langkah yang baik. Oke. Bagaimana nih Ahmad Nur Hidayat, ya? Coba analisa Anda dulu. Anda yang tiap hari hidup di ibu kota, gimana? Ganti nama toko, tetapi rak tokonya tetap kosong. Apa yang kemudian Apa Menteri Keuangan yang sekarang nggak kosong begitu nilai? menggebu-gebu? Poinnya adalah mau berkali-kali reshuffle, tapi cara kerjanya tidak dirubah, Ya. tidak akan mendapatkan hasil yang sama, hasil yang berbeda maksud saya. Jadi yang saya perlu tegaskan pertama, reshuffle kali ini adalah sinyal bahwa Pak Prabowo responsif Responsif terhadap satu gejolak yang ada di masyarakat. gejolak di masyarakat. Yang kedua, Pak Prabowo juga ingin menegaskan satu sinyal bahwa ada kaitannya dengan integritas. Ya. Mereka-mereka yang diduga, padahal masih dugaan, tidak punya integritas, kemudian diganti. Dan kita ngelihat nama-nama menteri tertentu yang kemudian diganti. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, dari sejumlah yang reshuffle ini, saya belum melihat kira-kira KPI dari menteri yang di reshuffle ini apa. Ya. Apakah kemudian KPI-nya terukur atau jelas? Kalau dia tidak ada KPI-nya, misalkan harus menuntaskan A, B, dan C, maka ini sama aja mengganti nama, tapi cara kerjanya tidak diganti. Secara khusus apa komentar Anda terhadap Menteri Keuangan yang begitu pede? Saya pertama mengatakan bahwa Menteri Keuangan itu adalah Yang baru sekarang loh. iya, dirijen dari sebuah orkestrasi besar. Ya. Namanya dirijen itu dia tidak mengeluarkan suara, Bang. Dia hanya mengeluarkan gerakan. Tapi gerakannya direspon oleh suara. Ya. Nah, kalau yang terjadi adalah ini pernyataan pertama, hari pertama sudah mengeluarkan suara dan suaranya menurut saya gaduh. Ini menunjukkan adanya overconfidence yang berlebihan sebagai sosok menteri. Iya, dia jago, iya dia berpengalaman. Tapi dalam konteks kita sekarang hari ini, kita nggak butuh lagi yang jago dan berpengalaman. Kita butuh bukti. Dan saya kira apa yang kemudian protes di masyarakat itu, kenapa kemudian permintaan maaf masyarakat pejabat terhadap kata-kata itu tidak didengar? Ya karena permintaan maaf itu menurut mereka sudah terlalu banyak. Saat ini yang rakyat butuhkan adalah bukti. Bukti apa? Benar nggak ada lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang? Daya beli kami meningkat atau tidak? Pertumbuhan 8% ini apakah betul-betul akan terjadi atau tidak? Dan saya kira PR besarnya buat Pak Purbaya adalah memberikan satu sinyal, ini akan kami lakukan dengan cara yang berbeda. Terus kenapa kok menteri ini ada 2 tokoh yang benar-benar dekat sama Jokowi? Apa kaitannya nggak ini dengan Pak Prabowo sudah sadar bahwa hanya ada satu matahari? Kalau saya nggak mau masuk ranah itu karena itu bukan bidang saya, Bang. Tapi saya ingin mengatakan dalam perspektif kebijakan publik, seorang pemimpin ketika dia mengambil satu keputusan, maka dasarnya adalah kepentingan publik. Jadi ini adalah ada irisannya dengan performance dia, ada irisannya dengan protes tentang masyarakat. Jadi ini apa? Berbenah maksudnya? Udah mulai berbenah. Ini adalah satu sinyal bahwa Pak Prabowo mungkin adalah titik awal untuk melakukan perubahan yang lebih drastis. Makanya kalau kita lihat timeline-nya Pak Prabowo yang 1 tahun itu, nanti kan di Oktober, kita lihat ada gebrakan apa lagi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang jelas, rakyat itu betul-betul sudah tidak sabar sebenarnya, Bang. Ada satu angka yang kami dapatkan dari Bank Indonesia terbaru, indeks kepercayaan konsumen. Itu mengalami penurunan 117,2 levelnya sekarang. Meskipun ini masih di atas 100 artinya optimis, tapi kalau lihat trennya ini adalah 3 tahun terburuk dalam indeks kepercayaan konsumen.
Dari indeks itu kalau kita detailkan, ini adalah pertanyaan publik ya, pertanyaan yang dilontarkan ke publik. Ada nama IKLK yang turunnya drastis 93 di bawah 100. IKLK itu adalah indeks ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat menilai di bulan Agustus kemarin, artinya tidak jauh dari hari ini, itu menilai mereka khawatir tidak ada lapangan pekerjaan sehingga mereka mengkhawatirkan tidak punya pendapatan. Ini bukan lagi konteks mereka khawatir terhadap harga. Harga bisa mereka bendung kalau mereka punya penghasilan. Nah sekarang mereka sudah punya persepsi bahwa penghasilan di masa akan datang tidak tersedia. Nah saya kira ini yang perlu diadres, dan saya kira kalau dari angka-angka yang ditampilkan kan seolah-olah pertumbuhannya naik 5,12, inflasinya turun 2,49% misalkan, dan kemudian ada indikasi-indikasi yang lain. Tapi semuanya ini angka-angka apa? Karena yang dihadapi oleh masyarakat khawatir pekerjaannya nggak ada. Oleh karena itu saya kira sebagai masukan harusnya menteri-menteri ekonomi ini segera membuat orkestrasi. Pertama, ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi yang dicari dengan omong-omong aja 6%, bisa 7%, bisa 8%. No, publik butuh lapangan pekerjaannya besok ada nggak? Bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan? Menurut saya itulah PR besar dari pemerintahan hasil reshuffle ini. Apakah ancaman pembebanan pajak baru itu masih ada atau bagaimana? Oh jelas, kalau kita lihat ramuan ekonomi kemarin, ramuannya kan meningkatkan pajak, terutama ke kelas menengah. Katakanlah PPN jadi 11%, hampir jadi 12%. Kalau kita bandingkan, tadi Bang Sagana katakan Vietnam, kenapa Vietnam kelihatan lebih hebat? Karena dia menurunkan PPN. Benar. Nah ini kita nggak belajar dari ramuan yang kemarin. Nah menurut saya harusnya yang dilakukan dari Menteri Keuangan yang baru adalah, oke, kita evaluasi, ternyata ramuan kita salah, ayo kita rubah. Jadi meningkatkan pajak, menambah beban pajak bukanlah solusi. Menurut saya di tengah sekarang ini janganlah menambah beban pajak lagi kepada masyarakat. Kasihan rakyat. Ketemu lagi di Hotroom. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hotroom. Terima kasih kepada Bapak Prabowo yang sudah mulai membenahi negeri ini. Dan seperti biasa, jangan lupa hobi kita sama, minum kopi setiap pagi, kopi luwak hitam premium. Tapi Pak Prabowo jangan ngopi malam-malam, nanti nggak bisa tidur. Ya, sebaiknya ngopi itu dari jam 4 subuh sampai jam 5 sore, seperti Hotman Paris dengan kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Pak Adi Prawitno, dengan melihat gemuknya kementerian sekarang ini, terlalu gemuk, ya. Apakah bakal ada reshuffle atau apa yang akan terjadi? Kalau saya tentu berharap di masa-masa mendatang, terutama di bulan Oktober yang menandai 1 tahun pemerintahan Prabowo, saya kira harus ada evaluasi secara total. Cukup sudah bulan madu politik antara Prabowo Subianto dengan berbagai kalangan, berbagai kepentingan kelompok, dengan berbagai partai yang turut serta memenangkan pertarungan di 2024. Karena bagi saya Pak Prabowo sudah begitu banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik. 4 tahun setelahnya adalah soal bagaimana pembuktian yang wajib hukumnya ditunjukkan oleh pemerintahan kali ini, bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi terutama di bidang ekonomi, soal kemiskinan yang harus dihilangkan, pengangguran yang sudah tak ada lagi di Indonesia, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana soal pekerjaan baru itu betul-betul diwujudkan. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Kira-kira Anda bisa nggak menunjukkan langsung kira-kira kementerian mana yang harus di-reshuffle? Kalau mau jujur, saya kira evaluasi pertama tentu kinerja di bidang ekonomi secara menyeluruh. Kan banyak sekali sektor ekonomi yang dibangun. Bukan hanya Menko, bukan hanya kementerian-kementerian terkait, tapi begitu banyak kementerian-kementerian yang lain yang didesain bagaimana pertumbuhan ekonomi misalnya sudah mulai tumbuh di berbagai daerah. Ada koperasi Desa Merah Putih, itu kan sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di daerah. Begitupun soal program makan bergizi gratis, tujuannya adalah muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Termasuk juga soal program rakyat yang kemudian diberikan
perumahan-perumahan itu kan tujuannya adalah bagaimana engagement ekonomi di level lokal itu kan terbangun. Kalau itu kemudian tidak terlihat dalam 6 bulan, 7 bulan yang akan datang, saya kira tak ada Selama ceritanya. ini selain Menteri Keuangan yang sudah di-reshuffle, menteri mana lagi yang perlu di-reshuffle? Yang menurut Anda perlu penggantian? Yang Menteri Bidang Ekonomi, Bang, yang secara spesifik yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga soal bagaimana mendistribusikan soal keadilan ekonomi pada level bawah. Bukankah kalau kita melihat nomenklatur pemerintah hari ini adalah menciptakan ekosistem di daerah-daerah dengan program yang Anda mengatakan Menko Perekonomian perlu diganti, Pak Airlangga? Tidak sebut diganti, ini harus ada stressing bahwa di masa-masa yang akan datang, ini sudah hampir memasuki setahun, tak ada cerita lagi persoalan-persoalan ekonomi itu compang-camping. Tuntutan-tuntutan rakyat tentang tak adanya lagi kemiskinan, soal pengangguran, terkait dengan juga soal pekerjaan yang semakin terbuka, itu harus mulai ditunjukkan kepada publik. Bagi saya, itu yang saya sebut sebagai 1 tahun itu adalah satu momen untuk melakukan evaluasi total kepada Pak Prabowo. Kalau memang ada menteri-menteri yang underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, saya kira tak ada cerita lagi mereka itu dipertahankan. Artinya ada semacam challenge yang mesti diberikan kepada menteri-menteri untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diharapkan. Kalau sudah tidak sesuai dengan harapan, apa boleh buat, Bang? Sudah tak ada lagi masa buat mereka itu Tidak untuk ada lagi masa. diampuni. Saya kira di situ konteksnya. Semua menteri, bukan hanya soal Kementerian Ekonomi. Menteri Airlangga, Menteri Ekonomi adalah lama jadi klien Hotman. Menek BUMN lama jadi klien Hotman. Presiden kita lama jadi klien Hotman. Jangan ganti dong menteri itu, sahabat saya. Pak Ganda, Pak Ganda gimana? Menteri mana lagi yang perlu segera diganti? Kita perlu kopi juga nih supaya semangat nih, ya kan? Aduh. Mana menteri mana lagi yang menurut Bapak perlu harus dirombak? Jadi kita itu satu yang harus dilakukan menurut saya adalah restrukturisasi ya. Menko-menko itu cukup 3 atau 4. Ini menkonya kebanyakan. Sehingga apa? Sehingga kita otoritasnya itu jadi sering tumpang tindih. Ya, misalkan hilirisasi di tangan siapa sekarang? Apakah di Menko Pangan atau di Menko Perekonomian? Kalau ada kerusuhan sekarang di Menko Hukum atau di Menko Polkam, misalnya seperti itu. Ini membuat koordinasi-koordinasi itu jadi sulit. Karena tadi istilah Pak Hotman tadi, gara-gara terlalu gemuk kabinetnya mengakomodasi partai-partai kemarin secara elektoral, ya apa boleh buat, ya kan, dilakukan. Tapi menurut saya, contoh misalkan, tidak mungkin ada Menko Polkam tanpa hukum. Karena basisnya itu kan hukum, baru dia bicara politik dan keamanan. Kan dari dulu udah jelas bahwa orang itu Menko Polhukam. Menurut saya itu dikembalikan lagi gitu dulu, ya kan? Ya. Kemudian Menko Perekonomian, itu beberapa itu Menko Pangan, Menko lain-lain bisa disatukan lagi di situ. Nah, orangnya siapa ini Pak Hotman? Ini kebetulan lembaga saya Great Institute ini lagi memang baru akan merilis itu di bulan Oktober, Pak. Tapi memang orang-orang yang kalau dia terlibat masalah, ya, terlibat masalah seperti kemarin apa namanya Budi Ari misalkan, itu memang harus tidak menunggu di bulan-bulan Oktober nanti. Tapi izinkanlah, menurut saya lebih bagus kita memberikan rekomendasi terbuka itu di bulan Oktober setelah evaluasi 1 tahun. Itu paling fair menurut saya. Ada pertanyaan saya satu yang selama ini mengganjal. Sekarang ini kewenangan kekuasaan atas BUMN sebenarnya sudah total ditarik dari Menek BUMN, karena 95% atau 90 berapa itu sahamnya sudah langsung sudah langsung ke Danantara. Ya. Danantara itu sudah benar-benar menguasai seluruh BUMN. Sedangkan Kementerian BUMN masih ada. Menurut Bapak Kementerian BUMN masih perlu dipertahankan nggak? Itu apakah itu pemborosan? Nggak perlu, bikin makin gemuk? Nggak perlu pemborosan, Pak. Ini banyak kementerian yang pemborosan. Ya, seperti Kementerian BUMN ini kan lebih banyak urusan bola. Ya, Pak Erick Thohir ya. Bukan ini Pak, ini nggak ada personal ya. Misalkan saya bilang ketika ada Temasek di Singapura, ya, Khazanah di Malaysia. Seperti itu kan nggak ada kementeriannya lagi. Nah, dulu zaman SBY setahu saya, memang Badan Danantara ini didesain untuk menghilangkan kementerian. Jadi sekarang sudah ada Danantaranya, kita untuk apalagi ada kementeriannya. Itu pendapat saya Pak soal Kementerian BUMN. Jadi Bapak masih berpendapat masih perlu dikuruskan, masih terlalu gemuk begitu ya?
ngasih perlu resapel kedua. Iya, Kementerian menjawab pertanyaan langsung dari Bang Hotman, Kementerian BUMN udah nggak perlu ada. Dia untuk apa redundant dengan ini Pak? Pejabatnya kan kita gaji negara ini, Bang Hotman bayar pajak banyak-banyak, menggaji orang yang kerjanya sama. Di Kementerian BUMN ada ratusan atau mungkin 500 pegawai harus kita gaji, kemudian di Danantara harus kita gaji, kerjanya sama. Ya kan itu kan nggak efisien gitu loh. Jadi memang untuk setahun nanti beberapa tempat-tempat yang tidak efisien, misalkan di tempatnya yang banyak temannya Bang Hotman tuh di Kementerian Hukum, misalnya seperti itu, ngapain dipecah-pecah itu sedemikian banyak? Ya sehingga apa? Sehingga terlalu banyak orang bekerja untuk yang dulu bisa dikerjakan oleh satu kementerian. Contoh ya, Pak, saya juga sering ngomel itu. Kita punya Menteri Hak Asasi Manusia, kita punya Menteri Hukum, kita punya Menko Polkam, kita punya Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan, kita punya Komnas HAM, ya juga kan polisi dan jaksa juga kan ngurusin hak asasi manusia kan. Jadi menyangkut hak asasi manusia tumpang tindih, benar nggak Pak? Setuju nggak Pak? Tumpang tindih, setuju tumpang tindih. Makanya itu memang harus dikuruskan, dirampingkan lagi agar pemerintah ini efisien Pak. Ini kan sekarang kalau rakyat ini marah karena dia itu merasa pemerintah ini pemborosan, ya kan, sementara rakyatnya ini merasa dia itu hidup susah. Ini salah satu kenapa ada yang disebut Indonesia gelap. Jadi tindakan Pak Presiden yang sekarang memperbaiki orang-orang harus menurut saya diimbangin dengan merestrukturisasi kelembagaan. Jadi saya nggak setuju tuh dipisah-pisah lagi tuh Kementerian Hukum yang jadi 4 kementerian, ngapain? Terus tiba-tiba ada Menko-nya, udah Menko-nya jadi menteri aja atau diganti yang baru, Bang Hotman jadi menteri di situ misalkan, kan Bang Hotman pendukung Prabowo kemarin. Saya kalau jadi menteri, saya kalau jadi menteri dalam 2 bulan saya akan dipecat karena saya akan berdansa di Bali. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, perampingan. Pak Adi Praitno, saya sebagai ahli praktisi hukum suka mikir, kok banyak benar pejabat yang menangani hukum. Ada Menteri Hukum itu banyak dirjennya, banyak direkturnya, ada kanwilnya. Terus habis itu ada Menko Hukum, ada Menko Polhukam. Menko apa lagi tuh? Ada Komnas HAM, ada lagi Menteri Perlindungan Wanita dan Perempuan. Kan juga polisi dan jaksa kan melindungi wanita. Terlalu banyak masalah melindungi hak asasi. Ada Komnas HAM. Itu pemborosan nggak sih? Ya kalau mau jujur sebenarnya sejak awal kabinet ini kan sangat lampau gemuk dan sangat tambun Bang Hotman. Makanya kalau boleh sebenarnya ada saran dan usul, sebisa mungkin kalau sudah memasuki 1 tahun pemerintahan, supaya ada perampingan-perampingan. Karena dalam banyak hal harus kita akui, obesitas itu tidak bisa membuat seseorang itu bisa bergerak dengan cepat. Karenanya supaya tidak ada overlap, supaya tidak ada tumpang tindih, hal-hal yang terkait dengan hukum dan HAM disatukan aja Bang. Satu Menko yang kemudian di bawahnya Menko Polham, ada Menko Hukum ya? Iya. Itu tumpang tindih benar nggak sih? Sangat tumpang tindih, overlap. Makanya publik ingin sebenarnya ada penyederhanaan dan nomenklatur kementerian yang sangat mudah dipahami, dan tentu saja tujuannya adalah untuk mempermudah mengadministrasi dan mengorkestrasi keputusan politik presiden. Kalau per hari ini kita menghafalkan nama-nama menteri, Menko, menteri-menteri di bawah, agak rumit dan sulit. Ya kalau dikurusin nanti partai-partai ini marah. Kalau dirampingin partai-partai marah, gimana ini Bos? Kalau saya secara prinsip jangan ganggu kepentingan partai politik. Kalau menterinya 4 tetap 4. Kalau mau dikurangin adalah aktor-aktor ataupun menteri non partai politik, kalangan proporsional, entah relawan, kelompok kanan, kelompok kiri dan seterusnya. Kan untuk menjaga stabilitas memang butuh dukungan partai. Partai itu kuncinya satu kok, yang penting kursi menterinya jangan dikurangi. Selebihnya bisa dikurangi. Kan banyak menteri nomenklaturnya itu bukan dari partai politik, bahkan separuh dari partai dan separuh tidak dari partai politik. Anda setuju nggak Prabowo itu hebat? Hampir semua sekarang partai dikuasai ya? Bukan hanya hebat Bang, mantap semantap-mantapnya ini. Dan semua partai politik tidak ada keinginan untuk menjadi rivalnya Pak Prabowo. Even PDIP sekalipun berada di luar kekuasaan, tapi iman dan politiknya bersama dengan Prabowo. Semuanya mendukung Prabowo.
Total. Jadi Prabowo Subianto kalau bicara dengan semua ketua umum partai politik selesai, merem aja mereka ikut, Bang. Dan itu yang terjadi hari ini. Itu yang hebat siapa? Prabowo? Ya presidennya, sangat powerful. Karena saya kira Prabowo Subianto itu adalah triple majority, ketua umum partai, kemudian memiliki networking yang cukup luar biasa, dan yang paling penting, dukungan parlemen yang saya kira per hari ini hampir 100%. Pak Ganda, apakah kehebatan Prabowo bisa mendapatkan 100% dukungan partai politik itu bagus sih nggak untuk kemajuan Indonesia? Kalau Pak Presiden Prabowo ini kan dia ini Pak, apa namanya itu sekarang kan udah istilahnya presiden tunggal kan. Kalau kemarin presiden itu ada presiden bayang-bayang, sekarang nggak ada lagi kan. Karena sejak kerusuhan kemarin dan Prabowo berhasil melumpuhkan anasir-anasir yang coba menunggangi, ya dalam pandangan saya, dia ini sekarang recovery total berkuasa. Nah, jadi, tentu saja dia dengan menjaga demokrasi, dia kenapa? Tolong singkat aja karena kita habis waktu. Jadi benar-benar ini sudah apa nih? Sudah single fighter gitu, berkuasa penuh. Ya, dia bukan sih, dia powernya itu penuh. Jadi dia bisa melakukan perampingan kabinet, ya karena dia itu dari awal kan sebenarnya ingin zakan kabinet. Ya, dia ingin orang-orang yang terbaik yang masuk. Nah, dia udah mulai kemarin di bulan di beberapa hari lalu dengan meresapel orang-orang yang terindikasi itu tidak kompatibel pada idealisme dan ideologi Prabowo yang bagus. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan aja di Oktober. Jadi misalkan kayak tadi saya sebutkan, ngapain Pak Yusril misalkan ya pergi ke Del Predo, sementara dia Menteri Hukum, sementara ada Menko lagi, Menko Polkam. Jadi Menko-Menko ini mesti disatukan. Kalau nggak bingung orang yang mana sebenarnya menyelesaikan Menko-Menko yang disatukan. Saya setuju Pak. Sekarang Pak Ahmad Nur Hidayat, apakah kehebatan Prabowo menyatukan semuanya merupakan positif bagi bangsa Indonesia nggak? Kalau dalam rangka menghindari suara yang berbeda itu akan membahayakan suara demokrasi. Tapi kalau dalam rangka persatuan supaya lebih kompak, saya kira itu butuh pembuktian. Ini dan untuk membuat program besar seperti Danantara itu kan suatu perlu power gitu loh. Iya, saya kira itu kan sudah berhasil ya, mengubah BUMN langsung dialihkan ke Danantara, diketok oleh DPR. Berarti ada positifnya dong? Iya, untuk efektivitas program pemerintah atau inisiatif Pak Prabowo itu efektif sekali. Ya. Cuma pertanyaannya adalah apakah kemudian Pak Prabowo juga mendengarkan suara-suara lain? Saya ingin mengatakan gini Bang, 2 poin. Pertama, seluruh indikator yang disampaikan oleh pemerintah terutama menteri itu selalu positif semua. Sebelum kasus protes yang massal itu, pertumbuhan penduduk, kemiskinan yang turun, itu semua menunjukkan angka-angka yang positif. Makanya Pak Prabowo dalam pidato terakhir 16 Agustus itu selalu positif. Tapi kemudian tidak lama setelah itu apa yang terjadi? Artinya ini adalah momentum untuk mengevaluasi terutama menteri. Menteri ini harus jujur dengan data. Akui ada kesalahan, tunjukkan bahwa kesalahan ini akan diperbaiki. Dan yang ketiga adalah biarkan masyarakat juga melihat ini adalah ongoing proses. Nah, saya nggak ngelihat itu dilakukan Pak untuk 11 bulan. Tapi dengan kehebatan Pak Prabowo, semua partai bisa dirangkul sama dia. Bukankah itu positif sehingga benar-benar dia punya power untuk melaksanakan dia punya program? Positif dalam arti kelancaran program. Berarti apapun yang dilakukan, yang diinginkan oleh Presiden well done. Tetapi apakah yang diinginkan itu yang terbaik buat publik? Kan ini butuh suara yang lain. Saat ini memang harus diakui suara yang berbeda itu hanya di luar dari pemerintahan, di luar partai politik. Dan mereka ini punya suatu kedekatan dengan rakyat, influencer dan sebagainya. Saya kira Bang, dalam proses demokrasi yang harus kita jaga sehat, ini suara berbeda ini harus tetap dijaga. Suara berbeda harus tetap dijaga. Gimana dengan mahasiswa? Anda setuju nggak bahwa dengan kehebatan Prabowo bisa merangkum semua partai politik? Apakah mahasiswa ingin seperti itu? Kalau dari pandangan kami sebagai pemuda, rasanya ini satu alarm Bang. Alarm? Alarm untuk Kabinet Merah Putih itu sendiri. Karena asal Bapak senang dengan satu pemerintahan yang sangat vertikal hari ini, rasanya ini bakal menjadi alarm juga. Harus wanti-wanti juga. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi musuh dalam selimutnya. Karena pada 10 tahun ke belakang, musuhnya jelas, oposisinya ada. Tapi hari ini semua berkoalisi.
Nah, makanya perang dingin inilah yang menjadi gejolak di rakyat hari ini. Pendistribusian oleh kekuasaan yang tidak elok pada saat ini yang berdampak langsung dari perang elit itu ke rakyat. Makanya gejolak amarah, gejolak yang hari ini terus datang di dataran mahasiswa, dataran pemuda, dataran rakyat, mereka itu hanya satu, kedaulatan rakyat. Sekarang kita tanyakan lagi, penguasanya berdaulat atau rakyatnya yang berdaulat? Nah, ini yang hari ini sedang dilakukan. Apakah di kalangan mahasiswa sekarang ini sudah cool down, sudah tidak ada lagi niat demo atau nunggu sampai ada hal yang serius lagi? Sekarang ini sudah tenang semuanya. Kalau dikatakan tenang, rasanya kami tidak tenang. Karena Indonesia cemas itu hal yang mutlak. Dan efek di 2045 sebagai Indonesia emas, kami juga akan menyadari bahwasanya emas itu harus kami pastikan pemuda-pemuda hari inilah yang akan menambangnya. Bukan para mereka yang hari ini di lingkaran oligarki tersebut. Tapi coba, pandangan mahasiswa terhadap Prabowo sekarang ini gimana pemerintahannya? Udah positif atau gimana? Rasanya masih di tengah-tengah, Bang. Karena kami menilai pemerintahan hari ini harus lebih berani untuk lebih banyak mereshuffle kembali menteri-menteri yang bermasalah. Abang sendiri tahu bagaimana hari ini kerusuhan itu terjadi, bagaimana hak asasi manusia hari ini terus terjadi. Tapi kemana Menteri HAM? Kemana Natalius Pigai hari ini? Tidak ada terlihat sama sekali. Aku juga bertanya itu. Di mana Menteri HAM selama sebulan ini? Benar ya? Benar, Bang. Ya. Apalagi kita sama-sama melihat kerusuhan banyak, HAM sangat banyak dilanggar. Tapi kemana menteri itu? Kemana hari ini kabinet yang gemuk, rasanya kabinet yang kokoh tersebut dikatakan. Tapi rasanya tidak. Obesitas inilah yang justru kementerian ke depannya, Kabinet Merah Putih, harus lebih banyak berolahraga. Terima kasih. Dan sebagai penutup, saya juga mempertanyakan ini selama 2 minggu ini. Bapak Menteri HAM, di mana kau selama 2 minggu ini? Inilah Hot Room. Sampai ketemu lagi setiap hari Rabu jam 9 di Hot Room, program terbaik saat ini. Yuk silakan Pak, sini Pak. Baik. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.